Salam, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih. Bertemu kembali dengan saya, Pendeta Naik Sumorang. Bapak dan Ibu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, atas segala kebaikan Tuhan yang telah menyertai kami dari waktu ke waktu. Dan pada saat yang indah ini, ketika kami akan mendengarkan sabdamu, Tuhan kiranya mengurapi kami dengan Roh Kudus-Mu, memberikan kami hikmat bijaksana untuk kami dapat memahami firman-Mu dan melakukannya di dalam hidup kami. Bersabdalah Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada hari yang bahagia ini, kita membaca dari kitab Keluaran pasal 18 ayat 17 sampai dengan 23. Saya membacakan kepada Bapak dan Ibu, demikian sabda Tuhan kepada kita. Tetapi mertua Musa menjawabnya, "Tidak baik seperti yang kau lakukan itu. Engkau akan menjadi sangat lelah, baik engkau, baik bangsa yang beserta engkau ini, sebab pekerjaan ini terlalu berat bagimu. Takkan sanggup engkau melakukannya seorang diri saja. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah, dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu, kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1.000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa. Maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu. Tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian mereka meringankan pekerjaanmu, dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian, dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya, dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas, senang ke tempatnya. Amin. Saudara-saudaraku yang kekasih, tema yang menjadi khotbah kita pada hari ini adalah pemimpin yang bijak dan rendah hati. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, Musa adalah pemimpin bangsa Israel. Musa memimpin bangsa ini mulai dari keluar tanah Mesir sampai mereka ada di pengembaraan, dan dia memimpin mereka bahkan di dalam berbagai kasus-kasus yang terjadi di antara bangsa Israel itu di pengembaraan mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sebagai pemimpin, Musa berupaya untuk bertanggung jawab terhadap semua orang-orang Israel yang bersama-sama dengan dia di dalam pengembaraan di padang gurun. Suatu ketika, mertuanya Jitro melihat Musa yang sedang mengadili perkara
di bangsa Israel. Dia melihat Musa duduk mengadili perkara bangsa ini. Orang-orang Israel semuanya berdiri mendengarkan dia, dan satu persatu perkara-perkara mereka diadili oleh Musa. Jitro berkata, tidak baik seperti yang kau lakukan ini. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Jitro melihat ketidakbaikan itu oleh karena Musa menjadi lelah. Dan bangsa Israel juga menanti-nantikan berbagai kasus yang mereka sedang alami untuk diadili oleh Musa. Banyak orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk perkaranya diselesaikan pada hari itu. Dan banyak orang sudah lelah menantikan keputusan apa yang akan disampaikan Musa kepada mereka. Tetapi oleh karena banyaknya perkara yang masuk, maka banyak gendala yang dihadapinya. Itu sebabnya Jitro mengatakan, engkau menjadi sangat lelah. Dalam hal ini karena dia sendiri yang akan mengadili dan memutuskan. Sementara perkara banyak. Dan bangsa yang beserta engkau ini pun lelah. Karena engkau melakukannya seorang diri saja. Bapak dan Ibu, saudara-saudara, Musa memang berusaha untuk bertanggung jawab terhadap bangsa ini. Tetapi Musa memerlukan satu cara. Memerlukan bagaimana dia dapat memutuskan perkara itu dengan gampang. Bagaimana bangsa Israel juga dapat senang oleh karena perkara mereka segera diperkarakan, diadili, dan diputuskan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih, sekalipun Musa adalah pemimpin yang besar, dihormati, berkarisma, ada satu hal yang sangat luar biasa yang kita lihat di dalam teks ini. Dia mendengarkan nasihat Jitro mertuanya. Dalam hal inilah kita memberikan sesuatu penilaian yang sangat positif bagi Musa, bahwa sekalipun Musa adalah pemimpin bangsa Israel yang besar, tetapi dia juga adalah seorang pemimpin yang mau mendengarkan nasihat. Pemimpin yang besar adalah pemimpin yang mau mendengarkan orang yang berbicara kepadanya, mau mempertimbangkan dan mau memperhatikan dengan seksama untuk menerima nasihat-nasihat itu. Itu sebabnya Bapak dan Ibu, saudara-saudara, ketika Jitro memberikan nasihat kepadanya, Musa mendengarkan dengan baik. Jitro berkata, sekarang dengarkan perkataanku ini. Aku memberikan nasihat kepadamu, dan Allah akan menyertai engkau. Inilah yang harus kau lakukan. Wakililah bangsa ini di hadapan Allah. Dan kau hadapkan perkara-perkara mereka kepada Allah. Engkau mengajarkan kepada mereka berbagai ketetapan, keputusan, dan memberitahukan jalan mana yang harus mereka pilih dan mereka jalani. Tetapi carilah di antara bangsa ini orang yang takut akan Allah dan orang yang dapat dipercayai. Orang yang benci kepada pengejaran suap, dan mereka tempatkanlah sebagai pemimpin. Pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, pemimpin 10 orang. Jitro meminta Musa agar dia boleh mempunyai wakil yang akan memutuskan perkara-perkara bangsa Israel. Sebab bangsa Israel yang bersama-sama dia di pengembaraan itu adalah bangsa yang besar. Bukan saja ratusan ribu orang. Bahkan mereka
berjumlah sangat banyak. Sebab mereka adalah bangsa yang keluar dari tanah Mesir, ditambah dengan bangsa-bangsa yang ada di sekitar Kanaan yang bergabung dengan mereka untuk menjadi bangsa Israel. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang kekasih, Musa melakukan yang demikian. Dengan rendah hati, sekalipun dia adalah bangsa yang besar, dia pemimpin dari bangsa yang besar itu, tetapi dia tidak mengambil monopoli kekuasaan. Dia tidak mengambil keseluruhan pekerjaan itu menjadi tugasnya, otoritasnya, tetapi dia mendengarkan perkataan Jitro mertuanya. Dia memilih orang-orang yang takut akan Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, permulaan keberhasilan adalah takut akan Tuhan. Apabila kita takut kepada Tuhan, maka kita akan belajar untuk melakukan kehendak Tuhan dengan sepenuh hati kita. Kita akan belajar taat kepadanya, dan kita akan membenci dosa dan hidup di dalam kebenaran. Itu sebabnya pemimpin yang baik, yang akan menjadi pemimpin, yang akan berhasil menuntun bangsa ini, yang akan berhasil menjadi pemimpin yang memberikan kesejahteraan dan keadilan, yang pertama, dia harus takut akan Tuhan. Sebab di dalam takut akan Tuhan, dia akan memegang Taurat, dia akan memegang sabda Tuhan, dia akan memegang ketetapan-ketetapan Tuhan, perintah-perintah Tuhan, dan dia akan melakukan segala perkara berdasarkan ketetapan, peraturan, dan perintah Tuhan itu. Yang kedua dikatakan carilah orang yang cakap. Bapak, Ibu, saudara-saudara, selain kita memerlukan pemimpin yang takut akan Tuhan, seorang pemimpin juga harus cakap. Cakap artinya memiliki kemampuan. Baik kemampuan untuk berkomunikasi, kemampuan untuk melihat persoalan dengan jelas, kemampuan untuk memutuskan perkara itu dengan adil dan sebenarnya. Seorang pemimpin harus cakap, mengetahui apa yang menjadi persoalan. Dan ketika dia mengetahui persoalan itu dengan jelas, dia akan mampu memutuskan perkara tersebut dengan hikmat yang dari Tuhan saja. Carilah mereka yang cakap dan takut akan Tuhan. Kemudian carilah orang yang dapat dipercaya dan yang benci akan pengejaran suap. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di dalam teks ini juga diminta supaya pemimpin yang akan dipilih oleh Musa untuk memimpin 1000 orang, 100 orang, 50 orang, 10 orang, dia harus benci terhadap pengejaran suap. Dia harus benci terhadap suap yang akan memutarbalikkan perkara. Sebab suap itu membuat matanya menjadi buta dan keputusannya menjadi tidak adil. Orang yang sudah senang dengan suap, maka segala pekerjaannya tidak lagi di dalam dasar kebenaran, tetapi pekerjaannya adalah demi mendapatkan keuangan bagi dirinya sendiri. Pemimpin yang mengejar suap adalah pemimpin yang tidak dapat melakukan keadilan sesuai dengan kehendak Tuhan. Keadilannya adalah keadilan oleh karena uang, dan keadilannya
bukanlah keadilan yang sesungguhnya. Dia akan memutarbalikkan fakta dan akan menyatakan yang salah akan menjadi benar dan yang benar akan menjadi salah. Jangan pilih mereka yang mencintai suap, yang mengejar suap, yang menyukai korupsi. Hindarilah mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, pemimpin-pemimpin seperti inilah yang diminta oleh Jitro agar menjadi wakil Musa di dalam memimpin bangsa Israel ini. Agar setiap orang Israel yang mempunyai perkara, persoalan, permasalahan, dan berbagai hal dapat datang kepada mereka. Dan setiap persoalan-persoalan yang besar yang tidak mampu dituntaskan datang kepada Musa. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, dikatakan bahwa bangsa ini akan menjadi ringan di dalam perkara-perkara mereka, sebab ada pemimpin-pemimpin yang mewakili Musa. Perkara-perkara kecil akan mereka tangani dan akan meringankan persoalan daripada pekerjaan memimpin bangsa Israel. Tetapi pekerjaan yang besar, perkara yang besar, bolehlah Musa yang ikut untuk memutuskannya, menanggung-jawabinya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, Musa dengan seksama melakukan kehendak daripada mertuanya Jitro. Dia melakukan apa yang disarankan. Dia melihat bahwa ini adalah suara dari Tuhan yang memberikan kepada dia hikmat untuk dia memimpin bangsa Israel. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita perlu belajar dari teks yang kita baca ini, bahwa kita memimpin di dalam pekerjaan kita, memimpin di dalam hidup kita, haruslah menggunakan hikmat dan kerendahan hati. Sekalipun mungkin kita adalah orang pintar, orang hebat, tetapi ketika ada orang memberikan saran kepada kita, mari kita dengarkan. Mari kita perhatikan dengan seksama. Jangan menolak saran tersebut. Karena di dalam saran-saran tersebut, barangkali banyak hal-hal yang positif yang kemungkinan besar adalah suara Tuhan kepada kita. Sekalipun kita adalah orang bijak, orang yang bergelar tinggi, orang yang telah menduduki posisi yang penting di dalam satu lembaga, ketika ada orang memberikan nasihat kepada kita untuk mengentaskan satu persoalan, untuk kita bisa melihat, memahami satu persoalan, kita belajar dari Musa. Musa mendengarkan mertuanya dan akhirnya dia mendapatkan satu pelajaran yang baik dan dia diringankan dari pekerjaannya memimpin bangsa Israel yang besar ini. Seorang pemimpin hendaklah arif, hendaklah bijaksana, hendaklah suka mendengar dengan seksama agar dia mampu untuk mengkalkulasi lalu kemudian mengambil keputusan yang lebih bijak. Jangan kita keras kepala. Jangan kita menutup berbagai nasihat dan pandangan dari orang lain untuk menolong kita. Mari membukakan dengan lebar-lebar kepada suara dari orang-orang yang memberikan bimbingan dan nasihat kepada kita. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, pemimpin itu hendaklah pemimpin yang mau menghamba, pemimpin yang senantiasa melihat sesuatu yang baik bagi orang yang dipimpinnya, yang seperti seorang gembala mengembalakan kawanan dombanya untuk mendapatkan rumput yang baik, makanan yang baik,
air yang baik. Pemimpin harus memberikan kehidupan kepada orang-orang yang digembalakannya. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang kekasih, pemimpin yang menghamba, dia menjadi pelayan kepada semua orang yang dipimpinnya. Orang yang digembalakannya dilayani dengan baik dan mereka semuanya diperhatikan. Di dalam teks khotbah pada hari Minggu yang lampau dari kitab Markus pasal 10 dikatakan supaya kita menjadi pelayan jikalau ingin menjadi yang terutama. Kita menjadi hamba bagi orang yang kita layani. Dengan demikian kita mendapatkan kesempatan untuk memperhatikan mereka dan mendengarkan semua keluhan mereka. Pemimpin yang menjauh dari orang-orang yang digembalakannya tidak akan mendengarkan apa yang menjadi keluhan yang sebenarnya. Pemimpin bukan untuk dilayani, tetapi pemimpin untuk melayani. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jadilah pemimpin yang baik. Jadilah seperti Musa yang memimpin untuk kebaikan setiap orang yang dipimpinnya. Jadilah seperti Musa, berhikmat dan rendah hati. Jikalau kita melakukan pekerjaan-pekerjaan demikian, kita akan memberikan dampak yang besar bagi setiap orang yang kita pimpin. Di gereja, ketika kita dipilih menjadi pemimpin, baik pemimpin di dalam kelompok-kelompok kecil, seperti pemimpin kelompok 10 orang, atau pemimpin yang di atasnya memimpin 50 orang, atau yang lebih di atasnya lagi memimpin 100 orang, jadilah sebagai pemimpin yang teladan, yang mengasihi mereka dan yang memberikan kepada mereka bimbingan-bimbingan dan kepuasan kerohanian. Sekalipun kita mungkin lelah sebagai pemimpin, tetapi di dalam kelelahan kita akan mendapatkan bahwa Tuhan telah memberkati kita bagi orang banyak. Kiranya Tuhan memberkati kita. Salam. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepada Tuhan atas pengasihan-Mu. Kami sudah mendengarkan sabda-Mu, supaya kami boleh belajar untuk memimpin sebagaimana Musa memimpin bangsanya dengan arif, bijaksana, dan rendah hati. Ajari kami Tuhan, agar kami boleh memimpin sekalipun di dalam kawanan yang kecil, tetapi kami boleh berlaku bijak dan rendah hati dan melayani meskipun kami melayani seperti seorang hamba. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam.